Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanda sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kuliah online ini. Kita memanfaatkan YouTube sebagai media kuliah. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah analisis proyek agribisnis. Kali ini kita lanjut dengan aspek finansial ya. Aspek finansial. Aspek finansial ini Anda sekalian tentu dimaksudkan untuk mengetahui perkiraan dalam hal pendanaan termasuk aliran kas, sehingga kita dapat mengetahui apakah proyek agribisnis yang kita rencanakan itu layak atau tidak. Ya, apakah layak atau tidak ya bisnisnya itu dijalankan. Yang kedua, aspek finansial ini adalah membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis akan menguntungkan ya selama umur bisnis itu berjalan. Ada beberapa alat yang bisa dilakukan untuk menganalisis secara finansial ya. Yang mungkin tidak pada pertemuan ini tidak langsung bisa selesai. Saya akan menyampaikan saja menyangkut tentang BC ratio dulu ya. BC ratio ini adalah perbandingan antara present value yang dari net benefit yang positif ya, benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif. Saya ulangi, perbandingan antara present value yang dari benefit ya, dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif. Ini menurut Qadaria dan kawan-kawan. Nah, menurut Geithner tahun 1986 ada rumus yang bisa digunakan untuk menghitung BC ratio ya, seperti yang Bapak tampilkan pada PowerPoint ini. Sigma BT per 1 ditambah I di pangkat T dibagi dengan CT per 1 ditambah I pangkat T ditambah KO. BT ini adalah benefit yang diperoleh tiap tahun, sedangkan CT itu adalah cost yang dikeluarkan tiap tahun. I tingkat bunga interest rate, sedangkan T itu adalah menunjukkan jumlah 1, 2, 3. Sedangkan N itu adalah jumlah tahun. Kita lanjut anak-anak sekalian ya. Nah, untuk mengambil kesimpulan dari hasil analisis BC ratio ya, jika net BC rasionya lebih besar dari 1, maka proyek tersebut layak diusahakan ya. Karena setiap pengeluaran N sebanyak Rp1 maka akan menghasilkan manfaat sebanyak Rp1. Nah, jika net BC-nya itu lebih kecil dari 1, tentu proyek itu tidak layak untuk diusahakannya karena
setiap pengeluaran akan menghasilkan penerimaan yang lebih kecil dari pengeluaran, ya, sehingga proyek yang direncanakan itu tidak dapat memberikan manfaat. Kita ambil contoh perhitungannya. Misalnya diketahui suatu proyek agribisnis menghasilkan estimasi biaya dan manfaat sebagai berikutnya. Misalnya kita perkirakan umur proyek 6 tahun. Tingkat DF-nya 10%. Biaya investasi yang dikeluarkan pada tahun pertama dan kedua ya sebesar 500 juta dan 400 juta. Diketahui biaya operasional tiap tahun 50 juta. Sedangkan manfaat yang diterima dari proyek mulai tahun kedua sampai tahun ke-6 masing-masing misalnya 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, dan terakhir pada tahun ke-6 600 juta. Nah, ini bisa dibuatkan tabel hubungan antara cost benefit, net benefit, dan DF dan PP-nya, ya, present value-nya. Seperti gambar yang Bapak buatkan pada tabel berikut, pada tabel ini, ya. Dari hasil perhitungan, ya, kita dapat mengetahui bahwa BC rasio itu diperoleh 1,6395. Nah, berdasarkan perhitungan ini maka diperoleh nilai net BC-nya itu, ya, sebesar 1,6395, yang berarti proyek go atau proyek layak dijalankan oleh karena net BC rasionya lebih besar dari 1, yaitu 1,6395. Nanti saya tugaskan kepada Anda apa itu D. Cari itu apa istilah dari cost, benefit, net benefit, kemudian DF, ya, DV itu apa, ya, dan PP itu apa. Nanti yang Anda cari lalu diupload nanti sebagai tugas. Kemudian ada namanya gross ratio, yaitu manfaat yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan. Jadi ini mirip dengan BC rasio, ya. Yang membedakan dalam perhitungan net BC ini yaitu biaya tiap tahun dikurangkan dari benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit neto yang positif dan negatif. Kemudian jumlah present value positif dibandingkan dengan jumlah present value yang negatif. Nah, secara matematik Ananda persamaannya dapat kita tulis, ya, gross BC di sini sigma B, ya, dikali 1 tambah R dipangkat minus N, ya. Kemudian dibagi CI kali 1 ditambah R pangkat minus N. B di sini benefit kotornya, ya, sedangkan C itu adalah total cost. Sementara R adalah tingkat bunga dan N tahun keberapa, ya. Jadi tahun keberapa kita hitung. Nah, bagaimana pengambilan kesimpulan pada gross BC ini? Apabila dia lebih besar dari 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, kalau gross BC-nya lebih kecil dari 1, maka proyek tidak dapat dilanjutkan karena tidak layak, ya. Nah, sebaliknya dalam perhitungan gross BC, ya, pembilang adalah jumlah present value benefit dan penyebut adalah jumlah present value cost. Semakin besar gross BC-nya, semakin besar perbandingan antara benefit dengan biaya. Maka tentu semakin layak proyek tersebut.
Ini ada contoh ya. Nah, misalnya ya kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kita bisa menghitung gross BC-nya, yaitu perbandingan antara present value benefit dibagi dengan present value cost. Nah, kita peroleh nilainya 1,4 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa proyek ini layak untuk dilanjutkan. Nah, net present value atau NPV adalah nilai sekarang dari keuntungan bersih ya, atau manfaat neto tambahan yang akan kita peroleh pada masa mendatang ya. Merupakan selisih antara nilai sekarang arus manfaat dikurangi dengan nilai sekarang arus biaya. Sedangkan menurut Sartono, net present value itu adalah selisih antara present value aliran kas bersih atau sering juga ya disebut ya proses dengan present value investasi. Sementara itu Rangkuti menyatakan bahwa NPV merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas investasi yang kita tanamkan ya. Nah, ini beberapa pendapat pengertian dari net present value. Nah, apa tujuan menghitung NPV-nya ya? Jadi ini alat kedua ya untuk menentukan layak tidaknya suatu proyek dilaksanakan. Jadi alat ukur yang pertama tadi BC rasio dan gross rasio, BC rasionya, kemudian menghitung NPV. Nah, nanti di dalam aplikasi proyek Anda silakan memilih yang mana yang mau dipakai. Nah, tujuan menghitung NPV net present value adalah untuk mengetahui ya time value of money atau nilai rupiah saat ini yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rupiah yang akan diterima di masa yang akan datang. Kemudian NPV ya menggunakan seluruh nilai cash flow yang dimiliki suatu proyek. Kemudian perhitungan NPV ini bersifat objektif ya karena menggunakan ukuran yang sudah jelas, yaitu estimasi cash flow dan discount rate. Kemudian bersifat value aditif prinsipil, masing-masing NPV itu ya dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Ya, kita dapat mengevaluasi nilai masing-masing proyek. Kemudian metode NPV ini Anda selalu konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai suatu proyek. Nah, inilah tujuan bagaimana kita menggunakan NPV itu. Nah, ada alat yang biasa digunakan untuk menghitung NPV. Ya, yaitu PP proceed dikurangi PP quote outlay. PP proceed ini adalah jumlah uang yang diterima dan PP outlay ini adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk investasi. Nah, gimana kriteria penilaian suatu net present value? Jika NPV lebih besar dari 0, maka usaha yang dijalankan layak untuk
dilaksanakan. Jika MPV-nya lebih kecil dari 0, maka usaha yang dihilangkan tidak layak untuk dilaksanakan. Kalau misalnya nilainya 0, maka usaha dihilangkan tidak rugi dan tidak untung. Nah, ini contoh menghitung NPV ya. Silakan Anda pelajari dengan baik. Saya kira dua dulu alat yang bisa digunakan untuk menghitung finansial ya pada hari ini. Insyaallah nanti di lain waktu kita akan lanjutkan lagi alat apa yang bisa digunakan untuk menghitung nilai finansial ya pada proyek agribisnis yang kita rencanakan. Saya kira begitu, Anda sekalian. Jangan lupa Anda membuat ringkasannya, kemudian diupload di laman kelas yang saya sudah siapkan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum billahi fi sawil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.